if familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat contoh dari surat penawaran, ya. Jadi contoh surat penawaran. Nah, di sini nanti kita akan membuat pertama. Nah, di sini ada nama quotation. Pasti surat penawaran itu ada kepada yang terhormat. Karena surat penawaran itu kita menawarkan satu barang kepada satu perusahaan, ya. Menawarkan satu barang secara resmi, ya, kepada PT mana. Selanjutnya ada penawaran atau quotation. Quotationnya dengan nomor, ya, nomor ini tergantung dari penomoran dari surat menyurat pada perusahaan tersebut yang menawarkan. Kemudian ada tabel. Nah, tabel ini untuk mempermudah pembacaan. Di sini ada tabel barang item yang akan ditawarkan. Lalu kemudian kita menyampaikan informasi tambahan seperti barang ready stock, harga tidak mengikat, pembayaran silahkan sematkan di sini harga apakah sudah termasuk pajak atau tidak, ya. Kemudian tanggal, ya. Ini saya kasih tanggal mundur tahun 2004, ya. Ini dari sales manajernya. Nah, biasanya untuk alamat perusahaan yang mengajukan biasanya ada pada sampul surat, atau kalau kita zaman saat ini adalah email elektronik, itu nanti ada semacam footer di bawah sini, ada semacam footer yang menyampaikan bahwa ini dari perusahaan mana. Kebetulan ini belum saya buat, ya. Footernya ini nama perusahaannya apa. Nah, pada saat kita sebelum mengetik kita harus mengetahui dulu jenis kertasnya apa. Di sini sudah disebutkan, ini aturan yang harus kita ikuti. Jenis kertasnya A4, marginnya adalah top, bottom, left, right-nya sama semua karena ini surat bukan buku, ya. Ini suratnya bukan buku. Jadi kalau buku kan sebelah kiri harus lebih lebar, sebelah kanan lebih kecil. Karena ini bukan buku, maka kita hanya surat menyurat biasa, ukurannya sama semua. Kemudian spasi yang digunakan 1,5. Kemudian tabel ini menggunakan 5 kolom 6 baris, ya. Yang dimaksud dengan 5 kolom 6 baris itu seperti ini. Kalau kolom itu yang ini, ya. Ini kolom. Ini kolom. Nah, kalau baris itu yang ke sini. Itu. Ini baris. Nah, kita hitung saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dihitung juga nih. 7, ya. Karena ini nanti kita hilangkan, ya. Nah, oke. Untuk ilustrasinya, saya akan buka dulu lembar kosong. Bagaimana memasukkan tabel di situ, ya. Saya klik insert, nih, ya. Pertama saya klik insert. Selanjutnya di sini ada tabel. Nah, di sini. Ini ada tabel. Nanti kita buka segitiganya ini. Apa sisinya ini? Nah, ini isinya seperti ini. Ini ada kalau kita mengarahkan panah mouse kita ke sini itu akan akan memberikan gambaran bahwa berapa tabel, berapa jumlah kolom dan baris. Di situ ada 1 kali 1 tabel, ya, seperti ini. Kalau cuma 1, bagaimana kalau kita butuhnya tadi berapa? Saya buat aja 5 kali 5, ya. 5, misalkan seperti ini. Nah, saya tidak perlu diklik, cuman diarahkan saja sampai 5 ketemu 5. Gitu. Nah, ini ada 5 ketemu 5, ya. Nah, jadi langsung saya pilih saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, muncul di sini, ya, secara otomatis muncul. Nah, selanjutnya bagaimana saya mengedit dari tabel ini, ya. Ya, kalau misalkan di sini ini saya bisa geser. Kalau saya arahkan di sini, ya, di antara baris kolom ini ke kiri ke kanan ini adalah untuk melebarkan atau menyempitkan satu kolom, ya. Misalnya, ya, nah, ini menyempitkan. Lanjutnya kalau ini secara vertikal, secara horizontal juga sama. Kalau ini saya tarik ke atas, ini saya tarik ke bawah, jadi ada yang menyempit, ada yang melebar. Nah, seperti ini, ya. Nah, selanjutnya misalkan saya isi, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5.
ada 5 kolom. Ya ada 5 baris ya, di sini 5 baris. Ada 1 2 3 4 5 kolom. Nah, baris kelima mau saya hapus atau baris ketiga nih. Cara menghapus baris ini bagaimana nih? Yang ini mau saya hapus. Saya tinggal klik saja bagian sini ya. Klik bagian area luar ya. Yang diklik itu adalah area luarnya. Jadi di area luar, bukan di dalam. Misalkan di sini, di 3. Kemudian di sini ada tulisannya delete. Ya. Ada tulisannya delete ya. Oke, kemudian di sini ada delete. Nah, ini ada pilihan-pilihannya ya. Mau delete apa? Nah, kalau row itu baris, kalau kolom ya kolom. Nah, kalau delete tabel keseluruhannya. Atau delete cell. Kalau delete cell hanya kotak. Satu kotak itu namanya cell. Satu kotak itu sel. Kalau kita belajar Excel kemarin, satu kotak itu sel ada lokasinya. Nah, sekarang saya mau apa? Saya mau delete satu baris aja, delete row. Nah, sisa 1 2 4 5, ya kan? Nah, sama juga kalau saya mau ngedelete di sini ya. Ini satu kolom, misalkan ini ada misalkan di sini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Nah, ini satu kolom ini mau saya hapus, saya blok aja. Blok, arahkan panah mouse sampai membentuk tanda turun ke bawah. Jadi ada tanda kayak panah ke bawah begini. Ya. Nah, seperti ini. Delete kolom. Nah, bukan delete row. Nah, hapus ya. Nah, lalu bagaimana dengan delete cell? Kalau delete cell misalkan sel ini A, B, C, D, ini E, F, G, H misalkan. Nah, G dan H mau saya hapus, saya blok saja G dan H. Kemudian saya klik di sini delete cell. Shift cell left, oke. Hilang. Ya, kita bisa lihat nih hilang ya. Hilang. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Bagaimana kalau misalkan dalam satu tabel kita butuh untuk memerger dia ya. Untuk memerger, saya bikin dulu tabel lagi di bawahnya. Ya, tabel misalkan insert tabel. Nah, cara mengisi tabel, kalau ini tabel ini sampai maksimumnya adalah 10 kali 8. Ya, ini 10 kali 8. Bagaimana kalau saya mau 10 kali 10? Nah, maka kita gunakan insert tabel. Ya, saya klik sini insert tabel. Ini saya isikan saja. Nah, ini diisikan secara manual, berapa kolom, berapa baris. Nah, saya butuh 10 kali 10. Kemudian auto fit behavior, ini maksudnya adalah apakah kolom itu punya ukuran khusus tertentu. Kalau enggak, kita bikin auto aja. Jadi kita nanti setting-setting geser-geser sendiri saja. Nah, ya. Nah, ini saya isikan 10. Di sini saya isikan 10 ya, baru saya oke. Muncul 10 kali 10 ya, seperti itu. Nah, misal lagi ya, dalam satu ketika ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, benar ya 10 ya. Kemudian ke bawahnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dalam satu ketika saya kepingin bikin 12 ke bawah, 12 ke bawah ya. Maka ini cukup saya tekan tabs ya, cukup tekan tabs yang ada di keyboard di posisi akhir. Ini posisi akhir nih ya. Cara pertama saya tekan tab. Di posisi akhir saya tekan tab, nambah sendiri. Tab. Nah, jadi 12 ya. Nah, misalkan nih di antara 5 di baris ke-5 saya mau isikan insert tabel, maka di sini sudah ada petunjuknya. Ya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya sebenarnya. Nah, ini sudah ada petunjuknya. Jadi kita tinggal insert saja. Kalau misalkan kita secara random saya mau milih ya, misalnya saya mau pilih, saya klik segitiga kecil ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Insert below, left, right, atau above. Nah, kalau misalkan 5, saya mau tambahin di bawahnya 5, berarti below. Ya, kita cek. Ya, coba di bawahnya 5, saya pilih below. Insert below.
Nah, jadi ada misalkan 5A di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga misalkan kita mau nambah kolom. Kolomnya ada 10, saya mau 11. Maka yang terakhir di blok saja yang terakhir. Kemudian di sini tambahkan insert di sebelah kanannya angka 10 atau sebelah kirinya. Saya mau sebelah kiri nih, misalkan left. Maka dia akan muncul di sini sebagai kolom yang 9A. Saya asumsikan adalah 9A, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya misalkan nih dalam satu kolom ini saya mau merger di tengah-tengah di sini ya, 5 ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sama juga. Tidak lupa klik kanan ya. Kemudian di sini aja merger cell. Seperti itu. Ini mau di merger sama ya, merger cell. Jadi Word sama Excel kurang lebih sama perlakuannya ya. Nah, ya. Untuk tabel bisa menggunakan rumus pada Word. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Dan bisa memasukkan fungsi Excel pada Word. Jadi karena ini satu kesatuan, Word, Excel, PowerPoint adalah satu produk Office, maka di posisi di Excel bisa dimasukkan ke Word dan sebaliknya. Ya. Pada surat penawaran, ya, saya mengikuti aturan ini. Ya. Nah, saya setting dulu page layoutnya, itu page setup, ukurannya adalah A4 kertasnya ya, jenisnya A4, ini sudah terpilih A4 ya, sudah terpilih A4. Selanjutnya marginnya sudah tersetting secara default 2,5 semua ya, jadi saya nggak perlu rubah. Posisi kertas landscape, bukan potret ya, potret. Posisi kertas potret, bukan landscape. Kalau sudah, saya klik OK saja. Kemudian supaya saya tidak setting secara blok, maka saya setting spasinya langsung dari sini. Ya, saya klik saja ini. Kemudian saya ambil pilihan di sini 1,5, dan ini saya nolkan. Ini saya nolkan. Kemudian ini settingan 1,5 sudah saya buat. Ya, don't add space. Before afternya nolkan saja semuanya. Selanjutnya kita klik OK. Ya. Terus apalagi aturannya di sini spasi sudah, tabel save. Ini ada save ya. Apa yang dimaksud dengan save ini? Save itu adalah quotation ya, ada gambar kotak di sini. Kotak ini adalah save. Ya. Kemudian fontnya Century Gothic, kemudian font size-nya 11. Fontnya saya klik home, kemudian saya pilih di sini. Nah, di sini akan saya cari Century Gothic. Ini Century Gothic ada. Saya tinggal pilih saja. Kemudian ukuran ini defaultnya adalah 11 ya. Di sini 11. Oke, kalau gitu selanjutnya saya sudah mulai mengetik. Saya klik insert, kemudian saya tidak memerlukan menggunakan insert tabel, tapi langsung saya ke sini. Ini butuhnya adalah 7 baris, 7 baris ke bawah ya, 7 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa lihat perubahan yang ada di sini pada saat kita melakukan setting ya. 7 baris, kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya, 7 kali 5. Kalau sudah saya klik nah, ini saya edit size-nya di sini nih, di sini akan saya tarik ke sini ya,
supaya nama barang ini jadi lebih besar. Ini saya tarik, kemudian jumlah harga satuan. Nah, harga satuan total. Kemudian saya tengahkan tulisannya, tinggal blok di area luar sini. Diklik saja, ngeblok semua dia. Kemudian pilih bold, ya. Posisikan di tengah tulisan. Baru saya mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya blok juga, ya. Saya blok, posisikan tengah. Kemudian saya mulai meja komputer. Nah, tulisan ini saya tengahkan, saya blok saja. Cara lain ngeblok selain pakai mouse adalah tekan shift, tahan, kemudian tekan anak panah kanan kiri atas bawah seperti ini, ya. Nah, jadi tekan shift tahan, kemudian tekan anak panah ke bawah. Ini saya senterkan. Harga persatuan saya tidak sebutin pakai rupiahnya, langsung aja 150.123. Nah, untuk turun ke bawah jangan di enter. Kalau di enter dia akan seperti ini hasilnya, ya. Jadi selnya akan melebar. Jadi pakai tanda panah ke bawah saja. Ini 4.500.123. Turun ke bawah 10.000. Turun ke bawah 350.123. 350.000. 560.000. Nah, supaya rapi, ini saya blok. Tetap pakai cara sama, saya tekan shift di posisi sel ini, ya. Kemudian saya tekan panah ke bawah, shift-nya ditahan. Kemudian saya ambil align right, ya. Ini saya ambil align right supaya dia rata ke kanan. Lalu totalnya di sini ketemunya 750.000. Kemudian 9 juta. Kemudian 20.000, kemudian 1.400.000, 2.800.000, kemudian di sini 13.970.000. Nah, ini saya blok, saya arahkan ke kanan. Lalu sebagai contoh pada pengetikan ini, di sini kan kosong nih, ya. Selnya kosong, cuman aja langsung di 13.970. Bagaimana membuat ini? Nah, cara membuatnya adalah ini di blok. Selanjutnya kita merger. Nah, sama kayak Excel, ya. Klik kanan saja bisa kok. Itu ada tuh, merger cell. Nah, kita merger dulu. Ya, saya merger dulu. Selanjutnya ini sudah termerger, baru saya pilih ini, ya, border. Nah, sama kayak di Excel, ya. Kita pilih border, kita ambil no border, kemudian nanti yang akan kita gunakan sesuaikan dengan garis yang kita butuhkan. Nanti kita akan butuhkan apa, ya. Nah, ini saya klik di sini no border. Nah, hilang nih, ya. Terus saya mau nambah nutup garis di bawahnya gimana? Saya blok saja dari sini sampai sini. Kemudian saya klik segitiga ini, saya pilih adalah bottom border. Nah, sudah bisa kelihatan, ya. Kalau no border nggak kelihatan, nah bottom border langsung nutup. Lalu yang di sebelah kirinya kita ambil adalah left border, bukan yang lain. Left border, bukan right, tapi left. Nah, seperti ini. Nah, ada jadi, ya. Ketika ada jadi. Selanjutnya saya isikan kalimat selanjutnya. Untuk samantanya kita kasih underline, ya. Dari sini, nah, kita pakai shift tahan, pakai panah supaya kita ngeblok tulisan ini tanpa menggunakan mouse, ya. Kemudian kita klik underline, ya. Underline, ya. Kita klik underline.
Ya udah. Udah jadi. Nah, biasanya antara nama dan jabatan ini 1 spasi loh, ya. Jadi ini kan 1,5 spasi, ini agak geser ya. Jadi di blok aja seperti ini. Yang penting kena ya di blok. Kemudian kita paragraf, ya. Atau cara cepat pakai ini. Oh, ini numbering ya. Mana ya paragraf ya? Oke, buka ini aja deh ya. Saya kasih 1 single. Nah, agak rapat seperti itu. Nah, jadi ketikanya sudah jadi ya seperti ini. Nah, tinggal kita memberikan informasi quotation yang ada di sebelah kanan. Bagaimana cara membuatnya? Saya arahkan ke sini, saya klik di sini, kemudian saya klik insert. Nah, biasanya itu kita bisa pakai text box. Ini text box ini bisa kita pakai ya. Nah, pakai simple aja. Ya, saya ulang. Kita arahkan ke sini, ambil text box, ambil yang simple. Nah, text box nih, ambil yang ini simple text box. Saya klik. Ya, oke, muncul ya di sini. Nah, selanjutnya ini saya atur di sebelah kanan sendiri. Ini baru di sini saya isikan quotation. Kemudian tidak lupa memberi garis bawah. Tapi kalau garis bawah ini kan kalau pakai underline cuma segini nih. Kita mau lebih panjang. Bagaimana kalau mau lebih panjang? Ya klik di area dalam ini. Kita ambil lagi insert. Kemudian save. Ambil garis biasa nih. Ya ambil garis biasa. Kita ambil ini. Nah, save. Ambil garis biasa. Arahkan ke sini. Ya. Kita garis supaya garisnya tidak lari-lari gini, tekan shift supaya dia steady ya. Nah, jadi kita tinggal arahkan seberapa panjang. Nah, udah kalau gitu di sini kan warnanya biru nih. Kita kasih warna hitam. Nah, sudah jadi warna hitam. Selanjutnya jadi ngerubah warnanya di sini ya. Nah, selanjutnya dari warna tadi kok garisnya kurang tebal, kita ambil save outline, kemudian wake. Nah, ini untuk garis ketebalan. Kita mau ngambil apa? 1 pit atau 3/4 pit, silahkan ya. Saya biasanya ya secukupnya ya. Insert apa tadi? Ini ya. Outline ya. Wake, ambil aja sekitar 1 ya. Nah, baru kita rapikan, diklik aja, geser pakai panah sedikit ke atas. Nah, udah. Jadi selesai. Seperti ini. Technology is mind concept.